Bab 2458. Kamu tidak pantas untuk tahu. Adapun si botak, dia langsung ditekan oleh lebih dari selusin naga api ke kedalaman laut. Ada keheningan sesaat di tempat kejadian, dan pria kalem dan murid-murid lainnya menyusut. Dari Erikin berjalan keluar dari kapal spiritual untuk menyerang, itu hanya sesaat. Alhasil, si botak langsung terbang. Ini adalah metode yang kuat. Kultivasi Erikin, mereka melihat dengan jelas, tetapi ini adalah tahap awal dari fase penilaian. Namun, di bawah siasatnya yang menggelegar, si botak fase penilaian tahap 1 kegagalan sempat dipukul dan tidak bisa melawan, dan langsung terjun ke laut dalam. Serangan itu adalah ilmu dewa, dan lahir Taoisme yang sempurna, yang menunjukkan mantra hati dan ilmu sihir orang ini sempurna dan cocok. Pria kalem menatap Erikin dalam-dalam. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa untuk mendapatkan perpaduan mantra hati dan ilmu sihir yang sempurna. Meski pertarungan keduanya disebabkan oleh serangan Erikin yang tiba-tiba, si botak tak sempat bereaksi. Namun, cara yang ditampilkan Erikin, kekuatan yang ditampilkan jauh melampaui kekuatan ranah fase penilaian umum. Tuan muda, maafkan aku, bawahan tidak kompeten dan mengganggumu. Ketika Nicholas Peng tahu, dia dengan cepat terbang ke sisi Erikin bersama Darren Dow dan meminta maaf. Hal ini membuat hati pria kalem sedikit bergetar. Bahkan penatua dari sekte tertinggi memanggilnya tuan muda dan memproklamirkan diri sebagai bawahan. Siapa orang ini? Pikir pria kalem. Bang! Ribuan gelombang keruh menerjang ke atas laut dari bawah lagi, dan si botak yang hangus tubuhnya bergegas keluar dari laut dengan marah. Pada saat ini, lengannya berdarah, dan si botak terluka, pakaiannya rusak dan dia tampak menggenaskan. Bocah tengik, aku akan membunuhmu. Terbang ke udara, mata merah si botak langsung terkunci pada Erikin. Dia mengertakkan gigi hingga berbunyi, dan ada palu godam di tangannya, dan dia akan bergegas menuju Erikin. Si botak langsung dipukuli di depan semua temannya sebelumnya, dan terluka parah oleh lebih dari 10 naga api. Dia sangat marah. Namun, menghadapi serangan si botak, wajah Erikin tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, temperamen Taoisme yang aneh mengalir di sekelilingnya. Adik ketujuh, berhenti. Melihat itu, kelopak mata pria kalem tersentak, dan langsung berteriak, dan pada saat yang sama, sosoknya muncul di depan si botak. Penatuali, kenapa kamu menghalangiku? Tubuh si botak gemetar, meskipun marah tapi kekuatan pria kalem jelas, dia tidak berani menyerang pria kalem. Dia baru saja menyerangku, kamu juga melihatnya. Kamu tidak terluka parah, dan kamu memaksa masuk ke kapal spiritual orang terlebih dahulu, jangan impulsif. Pria kalem mengedipkan mata pada si botak. Dia tidak tahu identitas Erikin, bagaimana mungkin terjadi konflik benaran. Ya, jika bukan karena memberi kalian muka, orang ini barusan sudah mati. Erikin juga berkata ringan. Arogan. Melihat Erikin masih berani memprovokasi, si botak sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk menyerang. Tenang, jangan lupakan urusan penting kita. Pria kalem segera transmisi suara. Tujuan kita datang ke sini untuk bertemu dengan wakil ketua sekte dan yang lainnya, dan kita tidak bisa memiliki konflik besar dengan sekte sihir tanpa alasan. Masalah macam apa yang bisa ditimbulkan oleh kelompok orang ini? 10 dari kita maju serang dan bunuh, kata si botak dengan marah. Bunuh. Pria kalem mencibir. Kamu baru saja dihantam terbang, tidak melihat teknik pemuda ini adalah ilmu dewa Taoisme, kan? Selain itu, aku barusan menghentikan kamu demi menyelamatkan kamu. Anak ini memiliki ilmu hebat di tangannya. Sebelum aku mencobanya, jangan buat masalah. Penatuali benar.
Anak ini bukan fase penilaian biasa. Dia mungkin memiliki latar belakang besar di belakangnya. Jangan impulsif. Seseorang di samping juga berbisik. Kamu tahu bahwa hubungan antara ketua sekte dan wakil ketua sekte, jika menunda urusan penting dia, konsekuensi apa yang akan kamu tanggung? Ilmu Dewa Taoisme yang sempurna, dan jurus Taoisme. Mata si botak berkedip, dan dia merasa sedikit lesu untuk sementara waktu. Tidak peduli seberapa kuat Eric Kin, 10 dari mereka mungkin tidak perlu takut pada mereka bertiga. Namun jika lawan baru memasuki fase penilaian dan memiliki kekuatan seperti itu, maka kekuatan di belakangnya harus diwaspadai. Orang-orang ini semua menyinggung semua kekuatan di daratan dunia dewa dan terpaksa mengungsi ke lautan tak berujung. Setelah menderita dikejar dan dibunuh oleh pasukan besar, tentu saja tidak ingin menyinggung sekte besar manapun tanpa alasan. Bagaimana jika pihak lain hanyalah harimau palsu? Kalau begitu tidak usah sopan, bunuh saja, kata pria kalem tegas. Semua, saudara laki-laki aku yang impulsif dan menyinggung, aku minta maaf. Pria kalem sementara membujuk si botak untuk berhenti, dan berubah dari nada dingin pada si botak menjadi melengkungkan tangannya dengan senyum di wajahnya. Tampaknya tidak ada gejolak emosi terhadap tindakan Eric Kin sebelumnya. Ya, Tuan muda kami suka ketenangan dan tidak suka orang luar menyentuh barang-barangnya, jadi saudara ini benar-benar gegabah. Nicholas Peng juga tersenyum. Teman kultivator baru saja mengatakan bahwa kamu adalah orang sekte sihir Wuying, kan? Pria kalem tersenyum sedikit dan berkata, sebenarnya berbicara tentang sekte sihir Wuying, aku memiliki beberapa koneksi dengan sekte kamu. Ada seorang teman kultivator Yuno Chen yang pandai dalam keterampilan sihir pembunuhan instan. Dia kenal dekat dengan aku, apakah teman kultivator kenal? Teman kultivator Yuno Chen. Nicholas Peng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum samar, teman kultivator mungkin salah ingat. Aku hanya pernah mendengar bahwa ada penatua di sekte kami yang ahli dalam keterampilan sihir bernama Yuno Liu, dan dia telah mati dalam pertarungan 30.000 tahun yang lalu. Apakah kamu teman baik dia? Hehe, ya, dia dan guruku memiliki persahabatan yang baik. Pria kalem terungkap tanpa rasa malu, hanya tersenyum. Namun dalam hatinya, pria kalem agak tenang. Nicholas Peng bahkan tahu tentang penatua sekte sihir Wuying yang kurang terkenal 30.000 tahun yang lalu, ditambah token dengan aura tertinggi yang jelas, sebagian besar identitasnya dikonfirmasi. Tapi dia tidak menyerah sepenuhnya. Tapi kalau bicara asal-usul, guruku dan sekte sihir Wuying sebenarnya sangat dekat. Pemuda ini, aku tidak tahu ahli waris yang mana, ternyata punya metode seperti itu. Tuan muda bukan sekte sihir Wuying. Nicholas Peng tersenyum. Karena teman kultivator mengenal sekte sihir Wuying, juga seharusnya tahu dengan siapa sekte kami mencari perlindungan. Keluarga Wei. Hati pria kalem tergerak, dan dia menatap Eric Kin dalam-dalam. Berbicara tentang keluarga Wei, aku tahu bahwa orang itu pernah memiliki ahli waris, Tiono Wei, apakah tuan muda kenal? Nicholas Peng sedikit gugup saat melihat pria kalem melompati dirinya dan bertanya langsung pada Eric Kin. Dia mengenal sekte sihir Wuying, tetapi Eric Kin tidak mengenal keluarga Wei. Tapi sekarang, dilirik oleh 10 orang, bahkan untuk transmisi suara jiwa dewa pun bisa bocor. Apakah kamu layak untuk menanyaiku juga? Tapi kemudian, Eric Kin mencibir, melambaikan lengan bajunya, dan terbang langsung menuju kapal spiritual. Jika kamu ingin bertarung maka bertarunglah, minggir jika kamu tidak ingin bertarung. Beberapa perampok kecil di lautan tak berujung belum dianggap penting keluarga Wei kami. Setelah berbicara, Eric Kin benar-benar terbang ke kapal spiritual tanpa melihat ke belakang. Betapa sombongnya anak itu.
Dimarahi sebagai perampok di depan umum, ekspresi pria kalem agak jelek. Maaf, teman kultivator, tuan muda kami agak dimanja di keluarga Wei. Dia lebih berpikiran terbuka, sebenarnya tidak jahat. Nicholas Peng tersenyum dan berkata untuk transmisi suara. Tetapi jika kalian tidak keberatan, tolong minta semua pihak untuk memberi muka pada sekte sihir Wuying, yang juga memberi muka untuk keluarga Wei. Bersambung.